Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NPM 2010013411054. Di sini saya akan menjelaskan materi blended learning. Pada materi ini saya akan menjelaskan pengertian blended learning, bentuk blended learning, manfaat pembelajaran blended learning, dan juga kesimpulannya. Materi pertama yaitu pengertian blended learning. Blended learning adalah pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Atau blended learning juga merupakan skema untuk memudahkan pembelajaran karena dalam sistemnya terdapat pengkombinasian antara cara, model, metode dalam pembelajaran agar materi bisa tersampaikan dengan efektif dari segi waktu dan tenaga. Menurut Semler, blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu, sebagai elemen dari interaksi sosial. Materi selanjutnya yaitu bentuk blended learning. Dalam prakteknya, blended learning merupakan pembelajaran secara online antara guru dan siswa, bisa melalui video atau percakapan, di mana siswa dan guru bisa jadi berada di tempat yang berbeda, tetapi masih bisa melakukan penyampaian materi, tanya jawab, dan percakapan. Pada prakteknya, semua dilaksanakan pada satu waktu atau real time. Hal yang harus diperhatikan dalam blended learning. 1. Penyampaian bahan ajar secara konsisten. 2. Serius dalam penyelenggaraan blended learning supaya siswa menjadi cepat mandiri. 3. Bahan ajar harus selalu mengalami perbaikan atau update. 4. Alokasi bisa dimulai dengan 75% pembelajaran daring. 5. Alokasi 25% di poin keempat bisa digunakan untuk penyelenggaraan remedial. 6. Penyelenggaraan blended learning diperlukan kepemimpinan untuk melakukan evaluasi peningkatan kualitas pembelajaran. Bentuk interaksi dalam blended learning. A. Adanya interaksi antara pengajar dan mahasiswa. B. Pengajaran pun bisa secara online ataupun tatap muka langsung. C. Blended learning sama dengan combining instructional modalities or delivery media. D. Blended learning combining instructional method. Perguruan tinggi yang cocok melakukan blended learning yaitu 1. Kesulitan membuat konten e-learning yang menarik. 2. Mempunyai masalah kapasitas dosen dan ruangan. 3. Mahasiswa yang waktunya terbatas atau karyawan. 4. Literasi teknologi dosen dan mahasiswa cukup bagus. 5. Mahasiswa dan dosen punya koneksi internet yang reliable. 6. Biaya penyelenggaraan perkuliahan jauh lebih murah. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat pembelajaran blended learning. Manfaatnya yaitu 1. Aktivitas pembelajaran bisa dilakukan di lain tempat sehingga waktu bisa lebih efisien. 2. Dapat memudahkan dalam aktivitas pembelajaran karena dengan pembelajaran ini, siswa bisa lebih ceria dan hemat tenaga. Yang ketiga, anggaran untuk pembelajaran bisa lebih efisien, karena dalam kreativitasnya, siswa biasanya laporan dengan kertas,
dan perjalanan ke lokasi pembelajaran bisa dialokasikan ke tempat lain. Kesimpulannya yaitu, dengan penggunaan blended learning, guru dan siswa bisa lebih luas dalam manajemen dan efisien waktu. Hal ini bisa memberikan banyak waktu luang untuk siswa, sehingga guru perlu untuk memberikan dorongan dan motivasi tentang tujuan dan visi yang harus diraih dalam hidup. Ini penting sebab dengan banyaknya waktu siswa yang kosong bisa untuk dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang bermanfaat dan produktif. Sekian presentasi mengenai pembelajaran blended learning. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.